Kalau One Piece gimana dong? One Piece tuh gimana ya? Jadi setahu gue emang dia tuh animenya nggak berhasil menguasai pasar luar. Ya, welcome back to Geek Podcast by Duniaku.com bersama gue Daniel dan tentu saja Hokage Duniaku.com, Pak, kalau masih. ya, seperti biasa kita bakal ngebawain kamu obrolan tentang hal-hal keren yang ada di Duniaku.com, tapi jangan lupa juga subscribe ke kita di IDN Times di YouTube tentu saja. Dan kita juga punya Spotify, jadi kalian kalau yang ada yang ketinggalan sama obrolan kita di episode sebelumnya gitu, kalian juga bisa cek dengan audio itu di Spotify di channel IDN Times juga ya. Ya, betul. Dan tentu saja kalian juga bisa follow kita di Facebook dan juga IG, itu di Facebook Duniaku.com alias Duniaku.com aja, tinggal di search aja gitu kan, dan tentu saja bisa like dan follow kita di situ juga. Dan jangan lupa kalian juga bisa follow kita di IG, khususnya di Duniaku.com, itu tinggal di follow aja gitu ya, untuk kabar-kabar terbaru soalnya. untuk kabar-kabar kilat terbaru soal itu kalau di IG. Dan tentu saja juga bisa bookmark kita di Duniaku.com gitu. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya, jangan cuma subscribe doang, karena biar notifikasi atas Geek Podcast terbaru dari kita gitu ya. Dan cek video-video lain dari IDN Times. Dan video-video keren lainnya dari IDN Times kalian juga bisa langsung dapat di notifikasi kalian. Jadi sebelum kita langsung sampai ke topik obrolan kita nih Mas. Jadi gimana nih, apa aja nih hal-hal keren yang lagi in di Duniaku minggu lalu? Pertama mungkin kami mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya Kobe Bryant kemarin. Sangat menyedihkan sekali itu. Ya, soalnya pertama-tama kita sih kayak ini udah terhitungannya legenda loh sebenarnya Kobe Bryant itu. Udah. Dia legenda. Jadi benar-benar kejutan banget. Gue bangun jam 3 pagi, baca berita gitu, benar-benar kaget. Iya, dan itu di usia 41 tahun. Jadi emang ya usianya nggak ada yang tahu lah ya gitu. Terus dari dunia game ada kejutan juga tuh. Ternyata Kapten Tsubasa dapat game baru. Oh iya, itu juga sebenarnya gue tunggu kayak kita kan udah ada nih Kapten Tsubasa yang versi mobile kan ya, mobile game yang mobile ada. Yang gacha-gacaan. Untuk konsol itu sebelum ini 10 tahun nggak ada. Iya, dia RPG, dia terakhir itu kalau nggak salah PS2, tapi itu RPG singkat gue. Iya, jadi sebelum ini game Tsubasa tuh mobile, gacha mobile itu loh. Mobile RPG gitu kan ya, RPG like. Dan emang sih itu kayak dari waktu sebelum ada yang kayak di PS1 itu game Tsubasa dulu emang RPG gitu kan. Cuma ini pas waktu keluar di PS4, keluar trailernya dan juga gameplaynya itu aduh kangen. Super Shot Soccer. Iya bener kayak Super Shot Soccer, dan di mana Super Shot Soccer itu kayak Kapten Tsubasa di PS1 juga yang iya, jadi emang bener sesuai. Iya, gamenya udah gitu, udah pakai kayak main bola tapi pakai jurus gitu loh. Dan otomatis dia waktu tiap kali kita nonton aja nih ya, nonton di video klipnya gitu kan, Tsubasa itu kalau sebelum nembak dia pasti ada kayak cutscene dikit cutscene. Ya, tapi seru sih itu, dalam artian cutscene itu nggak ganggu seberapa enjoy ya kita sama permainan itu ntar gitu. Dan tentu saja kita bakal tunggu kalau dapat. Selain itu di Boruto alur bandit Mujina resmi dimulai. Iya. Boruto di penjara. Iya, itu bukan technically bukan filler lah ya, karena nyambung sama ini kan. Nyambung sama cerita di manga, meskipun original sih ya. Iya, meskipun original gitu. Jadi kayak Kimi no Nawa udah lewat, dan sekarang akhirnya nge-progress lagi cerita Boruto. Dan di One Piece ada nggak sih sebenarnya chapter baru ini? One Piece terbaru itu penderitaan Kozuki Oden sih. Asal nama samurainya Kozuki Oden kan Akazaya Nine ya. Iya, Akazaya Nine Kabat. Nah, itu penjelasan kenapa mereka disebut begitu itu ada di One Piece 99 yang bisa kamu baca di Manga Plus. Iya. Seperti official dari sama satu lagi tuh yang Kimetsu no Yaiba kan sesuatu yang buruk animenya itu kayak udah memang sih jauh sih sama manganya gitu kan ya. Cuma di manganya Kimetsu no Yaiba itu emang bener-bener kayak bencana banget ya, itu. Bencana banget, tapi akhirnya Tanjiro bakal siap dua lawan Muzan jadi. Iya. Berarti udah fix Tanjidor ya Tanjidor bakal lawan Muzan gitu ya. Kayak gitu. Nah itu ya, topik-topik hangat kita dari Duniaku.com. Jadi kalau misalnya kamu pengen baca lebih lengkapnya, cek di Duniaku.com. Jangan lupa. Nah, sekarang di obrolan utama kita nih, jadi kayak kan kita tadi ngomongin soal ini nih chapter baru Boruto sama chapter baru One Piece. Nah, sementara itu waktu beberapa hari yang lalu lebih tepatnya sih, itu kan gue sempat nulis tuh yang kayak karena gue sempat ngecek juga kan itu kan di Crunchyroll anime yang paling rame itu Naruto Shippuden. Awal tahun ini ya. Iya kan, itu dibilang anime paling rame sepanjang dekade 2010 sampai sekarang gitu loh. Dan masalahnya gimana? Itu
emang kalau di Indonesia Naruto Shippuden nomor 1 tuh wajar. Iya, benar. Koleksinya Crunchyroll di sini tuh emang dikit. Iya. Cuma ada Boruto, Naruto Shippuden dari In the Frank. Nah kan. Gojo cuma sampai part 3, emang Iya. gini gak heran. Tapi itu internasional juga, termasuk Amerika yang komplit. Amerika komplit Naruto Shippuden. Cuma kalau itu kan baru dari sesi viewership-nya Crunchyroll, yang tontonannya Crunchyroll ya. Tapi sementara itu kenyataannya kalau kita lihat di Jepang sendiri dalam hal penjualan manga One Piece paling banyak. Nah benar, One Piece kan rajanya manga di Jepang. Iya kan? Jadi Yang kayak bisa nandingin mungkin cuma Kimetsu no Yaiba tahun 2019 kemarin. jadi kayak apa nih memang kesannya kayak ada yang beda banget dari dari kepopuleran di Jepang sementara itu kepopuleran manga di negeri lainnya gitu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi gimana sih yang populernya sebenarnya mana sih antara Naruto atau One Piece menurut Naruto kan Mas? ya bukan Boruto ya? Iya Naruto. Ditekanin lagi ya. Ini bukan Boruto tapi Naruto Shippuden gitu loh yang justru populer. Ini topiknya kadang-kadang kita Facebook di dunia aku dapat message kayak gitu tuh. Iya sering bikin pesan. Sebetulnya yang lebih ramai itu mana sih Naruto atau One Piece? Gitu Nah. kayaknya yang nanya fansnya One Piece sama Naruto tuh pengen nyari validasi. Iya masih nyari keributan. Nyari ya itu ya sih nyari ya apa nih? Waduh, ya seri temenan gua nih yang populer gitu kan. Soalnya ya biasa dua-duanya gitu. itu di dekade 2000-an emang Big Three-nya itu ya, Big Three-nya Shonen Jump ya. Iya itu Jadi, kayak udah waktu- dua dekade lah gitu. Ya, tahun 2000-an tuh yang paling 3 teratas tuh kalau One Piece, Naruto, Bleach, sama ada Hunter x Hunter juga yang waktu itu belum hiatus. Oh ya Hunter x Hunter yang belum libur. Tapi Hunter x Hunter libur ya udah decline ya istilahnya, turun ke bawah gitu kan sementara. Ya, sebenarnya kalau rilis sih kami lagi, cuma yang rilis Iya. itu ya nggak tentu tahun 2019 yang nggak rilis sama sekali. Ya gitu, wassalam. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaannya itu ya, yang lebih laku tuh One Piece atau Naruto. Nah, tapi ini situasinya unik sih ya. Jadi jawaban untuk manga dan anime bisa beda. Iya bener banget. Soalnya kan kita pertama dari manga dulu nih. Manga dulu, Penjualan manga di One Piece itu berapa sekarang? Nah, Kurang lebih penjualan lah. manga buat global sih susah dapat datanya ya. Ah. Bahkan dapat data Indonesia pun susah. Iya. Tapi kalau misalnya kita domestik Jepang malah gampang kan. Ah bener Jadi itu kita yang lihat sering ada Apa trackingnya. yang terjadi di dalam negerinya Jepang sendiri. Nah, dari tahun 2000 kita bisa dapat data dari tahun 1998 deh. Pertama kali One Piece keluar. Iya, volume 1. 97 sampai ke 2019 kita ada datanya. Iya itu. Dan kalau misalnya kita cek dari manga domestik di Jepang, Naruto nggak pernah ngalahin One Piece. Ya itu bener sekali soalnya kayak kalau Ini- nggak salah itu yang One Piece 2 digit, Naruto 1 digit deh, bener nggak tuh? Pernah sih ya. Jadi Iya. data domestiknya sih begitu. Pernah dekat. Di dekade awal 2000 tuh mereka pernah dekat. Jadi misalnya One Piece itu 5 juta, Naruto itu 4 juta tuh pernah. Pernah. Tapi terjadi sesuatu di dekade 2010 ya. Ah, Dekade 2010 tuh Naruto udah mulai masuk ke perang akhir, ya. sementara One Piece masih di tengah-tengah, bahkan belum dekat Oh kayak itu Naruto kalau nggak salah itu tamat 2013-an ya? 2017. 17-an Kalau berarti. nggak salah 2017 ya. Soalnya ya dekat-dekat situ kan 13 waktu itu sempat balapannya. Nah itu yang gue kaget tuh ya, tahun 2010, 2011 tuh kalau nggak salah. Jadi penjualan Naruto tuh nomor 1, nomor 2. Oh nomor One Piece ya. nomor 1, tapi bedanya jauh banget. Jadi One Piece tuh 32 juta, Ya. 32 juta Iya. kopi. Itu bahkan yang sekarang pun nggak setinggi itu ya. Terus yang kedua, Naruto. Naruto 7 juta. Sama 2 sih, tapi 2 digit, masalah 7 juta dibanding 32 juta. Iya bedanya beda 2 digit gitu loh. Gak cuma beda 1 digit kayak misalnya yang apa nih? Apa sih namanya kayak cuma 1-2 juta atau paling banter lah 5 jutaan aja jaraknya gitu kan. 30 juta itu. Iya itu bedanya jauh banget. 30 juta itu. Oke, jadi ngomong-ngomong soal ini nih soal penjualan manga tadi kan kalau salah sih ingat gue itu penjualan manga Naruto itu kan beda jauh sama Waktu One di Piece. era kejayaannya One Piece sih Nah, iya, iya, sampai iya. 20 juta lebih kan. Dan itu pas Naruto kalau nggak salah di dekade 2010-an Udah, iya kan, udah menjelang akhir itu kan. Iya, kalau nggak salah itu yang pertama One Piece berapa ini sih totalnya kalau yang bikin gue penasaran. Ya itu sih gue nggak inget sih detail gimana, tapi ya itu. Dia pernah kayak gitu tuh, 30 juta sama 7 juta. Iya, sama 7 Gila banget kan. Iya, 30 juta sama 7 juta itu jauh banget. Soalnya kan kayak pertama gue mikirnya itu kayak yang 1 sama 2 nih, yang teratas 2 teratas nih. Iya, Apalagi- emang 2 teratas. Emang nomor 2 Naruto tapi jauh itu. Nah, apalagi kita ngomongin soal manga terpopuler di Shonen Jump dan itu kayak apa namanya? Timpang banget loh nomor 1 sama 2-nya itu bukan Iya. beda cuma 2 digit. Bedanya 2 digit gitu Jadi loh. di Jepang tuh One Piece emang kayak gitu manganya. Emang bener-bener raja ya. Benar-benar aja ya. Nah, yang bikin gue penasaran tuh itu kan baru yang Manga. domestik tuh. Domestik tuh. Domestik. Nah, internasional gimana? Kalau internasional kita pakai data, berarti kita pakai data itu ya. Kita pakai data Crunchyroll lah. Oh, mau nggak mau pakai yang kayak tadi yang pakai Iya, viewership Crunchyroll segala macam. Jadi emang kita lihat
meskipun One Piece itu domestiknya jaya ya. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat dari rating, kayaknya emang ratingnya anime One Piece itu lebih tinggi juga di Jepang daripada Naruto. Iya sih. Tapi Naruto tuh berhasil mencapai internasional. Oh, masih sampai audiens internasional itu Iya, kan ya? iya. Jadi kita lihat kemarin di datanya Crunchyroll, Amerika Serikat, anime paling ditonton dekade 2010, Naruto Shippuden. Itu kayak satu peta Naruto Shippuden udah gue lihat di ini, Iya. di perbandingan itu Yang loh. yang gue takjub sih Kanada atau Attack on Titan sih. Beda, Iya, beda itu sendiri beda. Kanada. Dan karena ya ini kan mainly yang nonton Crunchyroll juga di Amerika, sementara di Iya. Kanada kan kayak TV ada TV yang nayangin Naruto deh, Mungkin makanya ya. itu kan. Terus Asia, di Asia malah Naruto Shippuden juga tuh. Iya, Naruto Shippuden. Asia excluding Jepang loh ya. Jepang malah lebih suka Ruby. Ya karena ya mereka nonton Naruto di TV aja. Tinggal di ngapain TV aja ngapain nonton di Crunchyroll. Iya kan. Nonton di Crunchyroll malah buat anime-anime dari barat ya kayak Ruby. Iya, gitu. Itu kalau yang Naruto tadi berarti. Iya. Kalau One Piece gimana dong? One Piece tuh gimana ya? Jadi setahu gua emang dia tuh animenya nggak berhasil menguasai pasar luar. Ya benar juga sih, kayak waktu apa nih kalau nggak salah di game juga gamenya nggak terlalu populer kan ya di luar negeri. Yang gue paling inget itu ya, Ah, waktu Jump Force keluar, kan Jump Force covernya 3 tuh. ya benar. Goku, Goku. Naruto, sama Luffy. Nah, ya benar. Ada tuh orang Amerika nanya di Twitter, itu siapa? Yang pakai topi jerami itu siapa? Iya maksudnya itu kayak yang lain, sementara kita yang di Indo lah ya. Kita Di Indo mah kita ya kayak Jepang lah ya, yang populer sama aja. Luffy juga populer di sini, populer banget. Soalnya common sense banget kayak kita lihat topi jerami, oh itu Luffy gitu loh. Ya Nah kan? iya, tapi ada tuh, gue nggak, kayaknya bukan sarkasme juga, kayak serius dia nggak tahu itu siapa. Serius nanya itu siapa deh di ini Jampor. Dan Jadi emang apa di Amerika tuh anime One Piece tuh emang kalah sama Naruto. Penyebabnya tuh, nah itu gue nggak tahu, mungkin selera kali ya. Kalau misalnya subjektif gini kita nggak tahu. Tapi Iya. satu yang jelas, kalau kesan pertama itu kan penting ya. Iya benar. Nah jadi waktu dulu kan Naruto sama One Piece kan tayang dia. Iya benar. Naruto distributor pertamanya bagus kalau nggak salah di Amerika itu. Jadi Naruto. animenya disajikan sebagaimana mestinya. Benar. Mungkin ada sensor dikit tapi nggak terlalu parah. Seingat gue itu kok yang anime Naruto Amrik itu emang apa namanya? Kayak ya maksudnya kayak lagu-lagu Naruto biasa gitu nggak Iya. diedit. Terus Kalau nggak salah sih iya. waktu di dialognya juga nggak ada kayak macam-macam lah, nggak ada. Ya meskipun di dubbing sih pasti, Iya, tapi dubbing ada dubbing. modifikasinya nggak terlalu parah. Sementara itu distributor One Piece di Amerika itu 4Kids. Aduh, yang itu ya, kalau yang itu emang gue inget banget Nah, soalnya yang mungkin lu bisa jelasin ke pendengar soal 4Kids itu kayak gimana jadi ulangnya? 4Kids itu kurang lebih kan ini distributor, nggak cuma ya agensi dari itu lah pengisi suara gitu kan Iya. ya, tapi distributor ini anime ke Amerika atau ke daerah barat. Dan Sekarang sih mereka- udah nggak ada, cuma waktu mereka masih Iya, ada itu. waktu mereka masih ada nih ceritanya. Jadi kayak mereka itu kebetulan yang waktu itu megang lisensi One Piece, jadi mereka itu rombaknya nggak nanggung-nanggung, nggak cuma pengisi suara, tapi lagu openingnya original gitu loh. Kayak waktu mereka megang Dragon Ball tuh, Iya. Dragon Ball juga lagunya lagu rock gitu. Ya caranya rock sih, cuma ini rocknya rock abal gitu. Iya, jadi ya kayak Dragon Ball sih itu kalau Dragon Ball Amrik. Kalau yang One Piece itu gue inget kalau saya jadi lagu rap apa gitu Iya. openingnya. Terus apa juga si Sanji, itu Sanji rokoknya diganti jadi lollipop. Iya, jadi lollipop. Cuma ada satu anime lagi gue inget itu yang dirombak sama Market. Oh, ini Yu-Gi-Oh. Ya itu juga Yu-Gi-Oh. jadi meme itu. Iya, jadi meme malah, jadi sampai yang pertama gue lupa itu pokoknya ya apa nih yang berkesan dari ini dari 4Kids itu justru perubahannya yang emang masif banget ke Iya. ini franchise yang dibawa ke barat gitu. Jadi emang mungkin kayak gitu kali ya. Jadi masuk di Amerika mungkin masuknya nggak jauh beda sama Naruto kalau nggak iya salah waktu itu. benar. Tapi distributor 4Kids. Ya impresi. Padahal lu tahu sendiri dari awal tuh One Piece itu berdarah loh. Iya benar. Waktu benar. ngelawan Kapten Kuro darahnya kemana-mana. Iya, Waktu yang itu juga. waktu Zoro juga Zoro itu. lawan Mihawk Iya, ditebas kelihatan. Meskipun emang disensor ya animenya. Jadi Ah. kayak di Belmere di manga ditembak kepala, di anime tembak dadanya. Jadi emang ada sensor gitu tapi tetap aja berdarah itu kan. Nah ini enangannya 4Kids. Dan ini tetap disensor lagi istilahnya gitu loh hitungan. Selain- Lu ada yang lucu juga loh Mas. Apa? Sementara yang kayak itu Dragon Ball nggak dibiarin gitu aja. Itu 4Kids juga ya? Iya sama. Tapi ya itu lanjut lagi ke Situasinya memang gitu. Jadi distributornya gak cocok. Kesan pertama ke penonton Amerika itu mungkin jelek kayaknya ya. Iya. Nah, masalahnya ya nggak kayak Jepang ya. Kalau Jepang itu animenya hits tuh biasanya karena manganya hits duluan. Iya. Ya emang ada kasus unik sih kayak Iya. Kimetsu sama Attack on Titan kan. Iya itu salah satu. Jadi animenya gambarnya lebih bagus daripada manganya tuh tiba-tiba manganya didongkrak kan. Nah, Iya, tapi jadi ini populer. kalau di negara luar termasuk Indonesia, biasanya orang baca manga biasa karena nonton animenya dulu. Iya benar. Dan apa namanya kayak
pas di ini kebetulan karena penonton barat juga lebih apa nih kayak lebih jarang terekspos dengan manga maksudnya gitu ya. Jadi kan mereka apa-apa dapatnya dari anime dulu. Attack on Titan kan anime dulu tuh Iya, anime dulu dan anime keren. Ya kayak gitu jadinya. Terus nggak ada yang nyadar kalau sebenarnya gambarnya Attack on Titan di komik tuh kasar banget gitu. Iya, itu Kimetsu sama itu bagusnya segitu. Jadi itu sih kayaknya. Nah kan. Gambar animenya lebih bagus daripada manganya. Dan untuk kasus ini emang kebantu banget sama penjualan domestiknya. Karena Naruto itu animenya lebih unggul daripada One Piece, ya orang Amerika juga jadi pengen baca manganya dong. Iya benar. Jadi emang situsnya sih kayak gitu gue rasa. Iya. Di domestik, di Jepang, One Piece tuh nomor 1. Udah nggak terkol. Iya udah fix. Udah fix itu ya. Kayak tapi ada kalau misalnya perbandingan nih, ini kan Shonen Jump itu sebenarnya sebutannya bukan Big 2 tapi Big 3 ya kan, sama Dragon Ball dulu ya. Oh, dulu kan? sama Bleach. Jadi kayak waktu Big 3 ini ada gitu, One Piece, Bleach, Naruto sama Bleach. Naruto sama Bleach. Nah, yang Dragon Ball aja sebenarnya konsisten tapi justru tetap aja nggak bisa ngalahin kepopuleran One Piece loh di Jepang. Dragon Ball tuh dulu Big 3-nya waktu tahun 90-an. Kan dia balikin nanti di Super kan. Iya, baliknya Super gitu kan. Cuma ya tetap aja meskipun ada Super tetap nggak bisa ngalahin One Piece gitu loh. Iya. Super nggak bisa. Iya kan, yang bikin menarik dari One Piece itu justru. Nah, jadi ya situasinya begitu. Singkatnya, kalau untuk manga One Piece tuh dominan dan di negara kayak Prancis juga One Piece masih kuat. Di Indonesia pun kuat sebenarnya. Cuma ya untuk anime karena dia tuh di negara-negara kayak Amerika kalah. One Piece tuh kalah sama itu. Gue bahkan ngeliat di petanya Crunchyroll ya. Hanya ada yang dominan One Piece tuh cuma di satu wilayah kalau nggak salah. Di belahan bumi lucunya barat gitu. Di Karibian. Di Amerika Selatan berarti ya? Amerika Selatan, jadi di wilayah bajak laut. Ya nggak salah, wilayah bajak laut. Wilayah yang historically dulu wilayah Tortuga segala macam. Iya, wilayah pelaut gitu loh. Itu yang terkenal One Piece. Yang nggak bisa disalahin karena kayak apa nih, cocok kali ya gitu. Soalnya di wilayah lain tuh One Piece tuh kalah sama Naruto Shippuden. Iya. Kalah sama My Hero Academia. Kalah sama itu tuh apa namanya, Attack on Titan yang tadi gue bilang. Iya benar, sementara My Hero Academia di Jepang sendiri nggak gitu hit ya? Hit kok sebenarnya, itu Big 3 sebenarnya, bisa dianggap Big 3. Itu mah ya itu emang masih kalah sama Kimetsu sama One Piece, iya, tapi emang kalah jauh aja gitu. Tapi ya namanya kalah sama gituan sih ya malu sih ya. Emang lagi juggernaut itu dua-duanya. Soalnya gue juga ingatnya kayak apa namanya bahkan ya Naruto pun seamburadul openingnya di Jerman pun tetap paling populer. Iya, itu dub Jermannya lucu itu. Jadi sama kalau misalnya soal selera ya mungkin gue rasa alurnya animenya Naruto itu lebih cepat daripada One Piece nggak sih? Kalau dibilang lebih cepat sih kayaknya memang justru lebih sesuai deh, karena justru One Piece yang lebih lambat bukan Naruto yang lebih cepat gitu. Nah iya, One Piece itu jujur waktu awal-awal emang kerasa kayak anime komedi sih. Iya, anime jadi komedi. Musuhnya kalahnya cepat, banyak komedinya. Nah, Naruto kan awal-awal dimulai langsung drama soal Iruka dan drama keluarga. Drama soal Iruka dan Naruto dikucilkan, jadi mungkin itu penyebab juga jadi Naruto animenya lebih gampang menjangkau penonton Amerika sih. Iya lebih gampang kena di drama lah gitu ya. Dan art style. Apa? Art style. Art style-nya? Art style One Piece tuh butuh waktu untuk terbiasa sih. Jadi emang kayak kartun banget sih. Soalnya kan gue mikirnya kayak art style kartun banget itu justru lebih cocok sama audiens barat loh. Tapi ya itu ya karena sih itu ya. Iya kan? Iya. Soalnya dan Naruto itu justru yang kayak jadi gambaran yang anime banget gitu loh. Sama kayak Bleach. Iya kan, sama kayak Bleach. Jadi Big 3 dulu. One Piece, Naruto, Bleach. Naruto sama Bleach mah gambarnya bener-bener kalau lu bayangin manga atau anime begitu itu gitu loh. Sementara One Piece tuh gambarnya lebih kayak kartun banget, bahkan lebih kartun daripada Akira Toriyama yang inspirasinya. Mungkin karena labeling sih ya, ini kalau ini masalah ya? labeling karena One Piece di label anime, jadi kesannya kayak ini kok nggak anime banget, masih anime banget dalam artian orang ngelihat anime gitu ya. Gue pernah dengar di tahun 2000 waktu gue masih SMA, orang berpendapat persis kayak gitu. Nah kan, itu maksudnya kayak kalau orang nangkep, gue nangkepnya gitu loh, jadi kayak ini kok One Piece katanya anime, tapi gambarnya matanya lebar, kakinya jenjang banget gitu kan. Iya. Bahkan yang conveniently yang ganteng kayak ganteng-gantengnya itu beda standarnya. Iya, standar gambar yang dianggap ganteng gitu ya, beda sama ini, beda sama gambarnya biasa. Tapi ya seenggaknya gitu, kayak kita udah tahu kalau misalnya One Piece itu justru kebantu banget sama penjualan domestiknya di Jepang. Iya, jadi ya kesimpulannya gitu sih. Sebenarnya siapa yang lebih kuat, One Piece atau Naruto? Jadi
Domestik tuh One Piece tuh jauh. Jauh banget. Jauh banget. Jadi terus One Piece template aja kemarin laku banget kan di Iya Jepang. bener, dia kayak One Piece aja, penjualan domestik One Piece aja nih ya, udah bisa nge-carry sampai yang penjualan global ya gitu loh. Tapi kalau global, Naruto itu emang kayaknya lebih kuat daripada One Piece, terutama Iya. di pasar-pasar Amerika. Bener. Kalau di Indonesia sih kayaknya lebih stabil sih, Ya, dia lebih nggak- seimbang sih. Ya dia kayak kalau misalnya ngomongin soal nggak yang cuma satu segmen doang kayak misalnya Dragon Ball nih cuma rame di Amerika Amerika Selatan Selatan. doang gitu kan. Nah, kalau ini kan justru yang sama-sama punya appeal global gitu loh. Iya. One Piece sama One Piece sama Naruto dan Tapi ya sebagai fansnya One Piece gue sedih juga sih ngelihat petanya Crunchyroll. Emang Crunchyroll di Indonesia nggak ada One Piece, cuma Iya. di Amerika, di Eropa tuh ada, cuma One Piece cuma unggul di Caribbean. Nah, itu. Dan lagi pula kalau Indo sih satu lagi alasan kenapa kenapa bisa dimengerti kalau One Piece yang versi Crunchyroll nggak banyak di Indo, orang tetap bisa nonton TV kan. Kadang-kadang kan ditayangin ulang di TV terus gitu. Kadang cuma episodenya nggak lanjut-lanjut. Iya, acak Jadi aja diputarnya. TV nggak bisa nayangin One Piece yang di atas Thriller Bark. Iya, Makin lama makin seksi iya. soalnya. Dan yang muncul malah itu Naruto The Last Hokage. Itu anime dari mana coba gitu. Tapi ya, Judulnya kreatif juga global. itu kayak gabungin sama Avatar sebenarnya sih ya, Naruto. Kan Avatar The Last Airbender, Naruto The Last Hokage lupa Itu diedit loh. Tadinya The Last Crusade. Oh iya, The Crusade Last apaan? Crusade itu kayak apa nih? Ya itu Deus. Aduh parah. Jadi gitu situasinya. Jadi One Piece itu kuat di Jepang dan di Asia juga kuat juga. Di Indonesia lihat aja ke teman kalian yang nonton anime pasti nonton One Piece biasanya. Iya. Tapi kalau misalnya global, Naruto itu unggul. Oke, Naruto. Berdasarkan data yang kita punya ya. Iya, berdasarkan data yang kita pegang memang Naruto unggul dalam hal viewership, tapi untuk manganya tentu saja itu adalah bahasan untuk nanti gitu Iya. ya. Oke, Soalnya dapat penjualan manga nggak segampang dapat rating anime internasional. iya bener itu. Soalnya kan baik lagi orang sekarang appeal-nya kan memang nonton anime daripada baca manga gitu kan. Iya betul. Jadi nggak heran sih emang. Jadi kurang lebih itu aja lagi ya obrolan kita untuk hari ini. Kita udah sampai kesimpulan kok. Ya betul sekali. Soalnya Itu kan aja. sampai kesimpulannya itu kurang lebih. Jadinya anime Naruto unggul di anime dan demografi yang luas gitu ya. Dan menguasai Amerika. Iya, menguasai Amerika. Sementara itu One Piece populer secara domestik dan tentu saja melalui penjualan manganya. Itu Iya. yang kita dapatkan sampai saat ini. Bahkan Kimetsu bisa nyalip One Piece aja udah newsworthy banget. Iya, udah kayak miracle terus langsung Miracle. dia pas turun ya. Oh ya udah, enggak apa-apa gitu. Oke deh, jadi terima kasih juga buat dengerin podcast kita yang episode kali ini dan tentu saja kalian juga bisa bakal dengerin podcast ini di Spotify di channel IDN Times dan tentu saja kalian juga bisa subscribe channel ini untuk sekali lagi ya diingetin subscribe channel ini untuk kabar-kabar terbaru soal kita di minggu-minggu yang akan datang dan Terutama tentu soal saja- Geek. terutama soal Geek Podcast dan tentu saja kabar-kabar keren lainnya di IDN Times. Nah, jangan lupa juga kalian bisa bookmark juga duniaku.com untuk mengetahui soal-soal terbaru soal apa yang barusan kita ceritain dan tentu saja hal-hal keren yang kita bahas selama seminggu belakangan ini. Iya. Nah, jadi kurang lebih bener ya berarti ini ya. Ini kesimpulan paling terakhir banget nih. Iya. Kalau manga One Piece itu adalah manga shonen jump terpopuler hingga saat ini Di Jepang. di Jepang dengan titik berat di Jepang karena terjemahan baratnya belum ada penjualan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, thank you for listening. Gue Daniel dan tentu saja Hokage Fahrul. ya sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye Ya, bye. bye.